Terima kasih Bu Sonia yang sudah mengira saya untuk berbicara kurang lebih mungkin 45 menit karena saya melihat jadwal yang diberikan kepada saya 45 menit. Saya kurang ingat, tapi saya berpikir saya dua kali memberikan materi di sini, di grup ini kalau nggak salah ya, Bu Gunawan. Jadi dulu pernah waktu masih saya di Roma, saya memberikan sekali kalau nggak salah, lalu kemudian setelah saya tiba di Indonesia masih baru-baru juga memberi sekali. Dan sekarang saya diminta lagi. Kalau nggak salah ya, saya nggak lupa ya, lupa-lupa ingat ya. Benar ya? Ya, karena Allah saya membidangi kitab suci dan sekarang lagi juga pengajar, kemudian mendampingi para frater. Jadi kalau tidak meminta tema selalu saya kembali kepada kitab suci. Dan kebetulan karena kita akan memasuki bulan Oktober yang Rosario, bulan Rosario, kita mendalami tentang Maria. Nah, saya memberi pengantar untuk memasuki bulan Rosario dengan tema ini, ya. Ya, satu tema kecil untuk saya bisa berbagi. Mudah-mudahan sudah bisa berbagi teks ini, Bapak Ibu, ya. Jadi bagus sekali kenapa saya ngambil. Jadi judul ini bukan saya membuat sendiri. Teks ini dalam keseluruhannya sebenarnya bab 2 ayat 1 sampai 11 dalam keseluruhan kisah. Tapi karena waktunya cuma 45 menit, jadi saya nggak mau membahas atau mendalami keseluruhan teks itu karena sangat dalam. Tapi saya fokus pada 6 ayat pertama. Jadi, nah bagus sekali di ayat pertama itu nanti, tapi kita membacakan. Saya minta nanti mungkin Bu Sonia membacakan kitab suci kutipan ini supaya kita mendengarkan bersama. Jadi judul kita malam hari ini mereka kehabisan anggur. Dan ucapan ini itu ucapan oleh Maria kepada Yesus. Jadi untuk menunjukkan betapa peran Maria itu begitu penting di dalam hubungannya dengan Yesus. Jadi Maria tidak bisa dalam tanda kutip, Maria tidak bisa dalam tanda kutip mengadakan mujizat tanpa Yesus. Jadi kalau mujizat-mujizat yang terjadi di dalam dunia ini, pertama-tama dalam kebersatuan Yesus dengan Maria. Maria sebagai ibu dan Yesus sebagai anak yang melakukan. Jadi tokoh utama yang melakukan mujizat adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita berdoa kepada Maria, yang mengadakan mujizat itu bukan Maria, tapi yang mengadakan mujizat itu Yesus. Tapi semua dalam kesatuan dan kepengantaraan Bunda Maria. Jadi itu. Kadang-kala kalian kita salah kaprah untuk memahami, untuk mendalami. Oh ya, mengadakan mujizat Maria, bukan. Dan mari kita melihat contoh malam hari ini. Bagaimana dalam hidup kita, kita merasakan ada mujizat Tuhan. Mujizat yang dikerjakan oleh Yesus melalui pengantaran Maria. Mari kita menikmati teks ini. Saya akan membaca, saya meminta Bu Sonia mungkin bisa membantu saya untuk membacakan teks ini. Untuk kemudian kita, tapi kita akan mendalami sampai bab 6 saja, supaya kemudian kita menikmati setiap ayat yang akan saya bagikan ini. Silakan Bu Sonia membantu saya untuk membacakan ini. Pembacaan dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Iya, mari kita melihat Bapak Ibu, melihat di ayat paling terakhir 2:11. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini tujuan semua pekerjaan Tuhan untuk hidup kita. Ya, jadi Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk kita supaya kita percaya. Itu tujuan utamanya. Dari tujuan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus itu dikatakan oleh Injil Yohanes supaya murid-muridnya percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengadakan mujizat pertama-tama bukan untuk supaya kemudian kita mendapat sesuatu yang hal-hal materi. Tetapi tujuan pertama-tama supaya kita makin beriman kepada Yesus. Jadi itu. Nah, maka mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam teks ini. Dari teks ini, mereka kehabisan anggur. Pertanyaan kita Bapak Ibu, Maria itu tidak meminta kepada Yesus. Dia tidak mendesak Yesus. Nah, ini sudah mereka kehabisan anggur, tolong dibuat enggak. Maria cuma memberitahu mereka kehabisan anggur. Ya. Jadi ini pemberitaan. Jadi Maria itu karena relasi ibu dan anak, dia tidak pernah meminta kepada Yesus. Dia cuma memberitahu. Nah, mari kita masuk perlahan-lahan untuk merenungkan teks ini ya. Jadi ada perkawinan yang di Kana dan di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi perkawinan Yahudi biasanya mengantar mempelai wanita ke tempat itu ya, ke tempat mempelai pria. Jadi ada pesta, ya saya nggak tahu ini kelompok doa ini memang anggotanya dari seluruh Indonesia atau ini cuma dari Medan atau Sumatera di sekitarnya kelompok Living Prayer ini atau terbuka apa atau memang ini keanggotaannya itu terbuka. Jadi iya, Terbuka, jadi Romo. terbuka ya. Jadi itu. Iya, Jadi Romo. dalam budaya kita atau dalam budaya Batak, jadi perkawinan selalu diisi dengan pesta. Dan biasanya pesta itu dalam tradisi Yahudi juga sama seperti tradisi di Indonesia. Ada pesta. Dan pestanya di dalam tradisi Indonesia kalau perkawinan 7 hari, ya, maka ada kemungkinan pasti kekurangan anggur. Atau kemungkinan yang kedua, anggur yang hari-hari pertama masih baik, tapi di hari-hari terakhir itu biasanya kurang baik. Makanya Yesus katakan, engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Karena konteksnya itu pesta di Yahudi, itu pesta 7 hari. Ya, kalau pesta perkawinan itu pesta 7 hari. Ya, itu dikatakan di situ, diadakan 7 hari. Maka ada kemungkinan kehabisan anggur, atau ada anggur tapi anggurnya sudah tidak baik di hari-hari terakhir. Jadi seperti itu. Ya, nah kita di Indonesia pestanya cuma sehari, persiapannya berhari-hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Yahudi itu pestanya 7 hari. Jadi 1 minggu full. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengulangi pesta-pesta yang sebanyak ini. Ya. Nah, bagi orang yang kaya itu biasanya mengundang seluruh kota. Tapi bagi orang yang kurang, ya orang yang biasa biasanya mengundang orang-orang terdekat saja. Ya, teman mempelai. Dan kemungkinan, nah itu penting sekali. Jadi Yesus itu dan ibunya itu bagian dari keluarga atau dari sanak famili. Kalau dikatakan bagaimana relasinya kita tidak tahu, tapi kalau dari gambaran ini
Kayaknya jadi Yesus itu diundang karena mungkin karena sanak family atau mungkin karena kenalan dekat. Apalagi Maria terlibat. Nah, kata-kata Maria ada di situ tuh sangat penting ya untuk kita dan untuk teks ini, Bapak Ibu. Jadi Maria itu ada di situ. Kalau pesta itu kemudian tidak ada Maria, kita bisa bayangkan bagaimana mukanya atau wibawanya seorang tuan pesta. Jadi ukuran salah satu pesta di dalam tradisi Yahudi adalah anggur. Saya nggak tahu kalau di Batak, dalam budaya Batak atau dalam budaya Jawa, dalam budaya ukuran yang paling itu apa. Tetapi di dalam tradisi Yahudi, ukuran yang paling itu paling penting di dalam tradisi itu apa Yahudi pesta itu adalah anggur. Maka kemudian kalau tuan pesta itu kekurangan anggur, itu artinya itu menjadi bahan omongan, Bapak Ibu. Ya, kadang-kala kita juga seperti ini. Kalau kita kekurangan makan, itu sangat memalukan, ya. Dan begitu pun. Jadi memalukan untuk kita sendiri yang tuan pesta. Pada sesuatu yang kurang pun sedikit apapun, kita sudah sebagai tuan pesta kadang-kala ya seperti itu. Nah, penting sekali Bapak Ibu, keterangan Maria ada di situ di ayat 1. Untuk apa? Ya. Kadang-kala kita itu membuat Maria bukan hanya tumba waktu, bukan kita mendatangi Maria, tapi kita mengundang Maria untuk ada di dalam hidup kita. Bapak, itu penting sekali dalam hidup. Ya, untuk selalu menempatkan Maria ada di dalam rumah kita. Ya, jadi ada di dalam keluarga kita. Itu penting sekali. Jangan tunggu kemudian, karena nanti Maria lebih tahu situasi kekurangan. Mungkin Tuhan Pesa tidak memberitahukan kekurangan itu, tapi Maria tahu apa situasi di dalamnya, Bapak Ibu. Dan ini kekuatan keterangan Maria ada di situ. Maka kita butuh mengundang Maria untuk selalu ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan cuma menempatkan patung Bunda Maria atau punya banyak rosario tapi tidak pernah berdoa rosario. Atau ada di sudut pojok mana, di dalam kamar, di rumah, ada patung Bunda Maria, tapi kita tidak pernah berdoa. Jadi Maria itu hadir hanya sebagai patung, tapi tidak hadir secara spiritual di dalam rumah kita. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita, untuk merenungkan bagaimana Maria apakah kemudian ada di dalam rumah kita? Itu pertanyaannya. Ya, jadi untuk apa Maria itu ada di dalam rumah kita? Untuk pertama-tama ada bersama kita. Ya, jadi kemungkinan Maria itu adalah bagian dari mempelai laki-laki, maka Maria ada di situ. Ya, keterlibatan Maria dalam pesta tersebut. Jadi kalau kita tahu jarak antara Nazaret ke Kana itu ada sekitar 7 km, jadi nggak jauh. Untuk ukuran pada zaman itu tidak jauh, karena mereka ya kebanyakan berjalan kaki, tapi kemudian karena itu tadi, karena dekat, jadi 7 km untuk pada zaman itu tidak jauh. Beda kalau Maria ketika mengunjungi Elizabeth itu sekitar 100-an kilometer. Saya kurang tahu apa, jadi itu lebih jauh. Tapi ini antara Kana dan Nazaret itu dekat, ya. Nah, jadi Maria itu ada di situ Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan melihat pengaruhnya Maria ada di situ ada apa enggak. Nah, justru ketika Maria itu ada di situ, dia tahu kebutuhan di situ. Tanpa diminta, dia peka untuk hal ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemudian ya saya langsung memberi nilai pada tafsiran untuk hidup kita. Kalau kita melihat ada di situ tanpa kita minta, kok bisa ya? Tiba-tiba kita hanya cuma berdoa rutin setiap hari, ya, berdoa rosario setiap hari, tiba-tiba kok ada sesuatu mujizat kecil terjadi. Karena memang Maria ada di situ, ya. Maria tahu kemudian bagaimana kemudian kebutuhan kita. Jadi ketekunan kita pertama-tama untuk menyadari Maria ada di dalam keluarga kita. Dan itu yang dilakukan oleh Tuan Pesta, Bapak Ibu. Karena dengan Maria ada di situ, dia dengan mudah akan mengundang anaknya datang. Datang untuk hadir, ya, pertama-tama. Maka itu menjadi hal yang sangat menarik untuk kita renungkan. Itu yang sudah saya katakan, anggur itu sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang sangat penting untuk kemudian kita jadi kita sekarang bertanya apa yang paling penting dalam hidup kita.
Ya, mungkin ada yang soal keuangan, ada yang soal mungkin popularitas, ada yang mungkin soal apa? Apa anggur kita, Bapak Ibu? Ya, untuk hidup kita. Sehingga mungkin kita mengalami kekurangan. Dan itu yang dialami Tuhan Pesta. Jadi justru pada saat Maria ada di situ, kekurangan terjadi pada bahan atau barang yang atau kemudian hal yang sangat istimewa dalam hidup. Maka kemudian kita mau melihat situasi bagaimana Maria itu terlibat di dalam situ ya. Jadi perlu anggur bermanfaat untuk menari. Jadi anggur bukan hanya untuk minum, tapi kemudian ada banyak mabuk. Jadi teks Yahudi mencatat bahwa anggur sesuatu yang perlu dalam pesta. Ya, jadi ya saya selalu nanti kita akan melihat lebih lanjut apa nilai yang perlu kita pelajari. Jadi kehabisan anggur akan membuat mempelai pria itu menjadi bahan pembicaraan para tamu bertahun-tahun. Ya, jadi akan menjadi bahan pembicaraan omongan yang tidak enak di antara para tamu. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Artinya apa? Nama baik itu rusak. Ya, kewibawaan seorang tuan pesta itu nilai itu menjadi ya menjadi menjadi omongan banyak orang. Jadi makanya Bapak Ibu, Maria hadir pada momen yang sangat tepat. Ada di situ pada saat yang sangat tepat, ya. Lalu kemudian ini yang paling penting. Jadi Maria ada di situ untuk tahu kebutuhannya. Lalu kemudian dia katakan mereka kehabisan anggur. Ya. Bapak Ibu, ya, penting sekali untuk melihat Maria itu ada di situ. Supaya kemudian kalau kita orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, yang punya devosi kepada Bunda Maria, itu kita tidak perlu memohon. Kita hanya butuh setiap hari berdoa dengan tekun, berdoa rosario, berdoa novena kepada Maria. Untuk pertama-tama tidak perlu untuk meminta-minta. Tapi berdoa rosario, berdoa novena untuk menghadirkan, menyadari bahwa Maria ada di dalam diri kita. Maria ada di dalam rumah kita. Dan dia akan melakukan apapun yang menjadi melaporkan kepada Yesus apa yang menjadi kebutuhan. Termaksud kebutuhan yang paling fundamental. Mereka kehabisan anggur. Kalau kita baru lihat tadi, mereka kehabisan anggur itu sesuatu yang sangat penting di dalam pesta. Dan Maria justru akan memberitahukan kepada Yesus kebutuhan-kebutuhan dasar ya kita. Jadi kadang-kala kalau kita berdoa Bapak Ibu, kalau kita berdoa novena atau berdoa apapun, kadang-kala kita meminta A, tapi yang dijawab B. Mungkin kita mungkin ada orang yang Bapak Ibu yang mengalami sakit bertahun-tahun, tapi kok kemudian belum diberi kesembuhan, tapi kemudian dia beri sukacita untuk menerima bagaimana penyakitnya, menjalani dengan penuh kesabaran dan seterusnya. Kadangkala Maria lebih tahu kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Ya, maka anggur untuk kita mungkin untuk kita anggur yang ini, tapi bagi Maria mungkin anggur yang dimasukkan anggur yang sesuai kebutuhan kita. Jadi Maria lebih tahu kebutuhan apa dalam diri kita. Karena Maria ada di situ Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali dalam berdevosi pada Maria. Saya mengambil dari teks kitab suci ini untuk pertama-tama mengajarkan Bapak Ibu untuk melihat peran Maria ada di situ. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi menyadari anggur hidup kita itu menjadi hal yang paling penting bagi Maria untuk tahu bagaimana apa yang mau dia mintakan atau kemudian dia beritahukan kepada Yesus, Bapak Ibu. Jadi mereka kehabisan anggur. Jadi Maria bisa meminta para murid untuk memberi anggur. Kemudian tetapi justru mengharapkan Yesus untuk membuat mujizat. Jadi Maria sudah mengenal Yesus dengan lebih baik. Untuk alasan inilah kenapa Bapak Ibu kita gereja Katolik. Dari dasar kitab suci ini Bapak Ibu, kemudian gereja Katolik merenungkan peran Maria sangat penting ya di dalam hidup kita. Sangat penting. Ya, karena yang jauh lebih mengenal Yesus adalah Maria, karena Maria ibunya. Dan yang paling banyak memintakan mujizat atau permohonan mujizat adalah Maria. Saya yakin Bapak Ibu, kemudian kalau dalam hidup kita, dalam sejarah gereja Katolik,
penampakan-penampakan, mujizat-mujizat terjadi bersama melalui Maria, Bapak Ibu. Ya, jadi mujizat-mujizat yang kita alami kebanyakan melalui Maria. Bukan pertama-tama Maria yang melakukan mujizat, tapi Yesus. Tapi semua dilakukan dalam dan melalui Maria, Bapak Ibu. Itu keyakinan karena apa? Setiap permintaan ibunya, ya, Yesus sebagai anak dalam tanda kutip, ya, itu pasti akan mengerjakannya. Karena permintaan seorang ibu bukan permintaan yang kaleng-kalengan, permintaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, anggur adalah kebutuhan dasar. Jadi kenapa Yesus itu selalu mengadakan mujizat melalui Maria? Atau kalau kita dalam bahasa kita selama ini, dan kita alami dalam dunia hidup konkret kita, nah di mujizat-mujizat kecil terjadi dalam hidup kita itu selalu melalui Maria. Kebanyakan. Kita pergi ke Gua Maria, ke apa, kita mengalami mujizat mungkin kecil, tapi itu tadi dikerjakan oleh Yesus melalui Maria. Jadi supaya kemudian kita diberi kesadaran-kesadaran yang dasar ya seperti ini dalam gereja Katolik, sangat menekankan hubungan yang sangat erat antara Maria dan Yesus, ya. Jadi itu. Nah, Yesus belum dikenal banyak orang, tapi justru Maria begitu mengenal Yesus, ya. Jadi harapan akan mujizat lebih tepatnya jika dianggap seperti Musa dan Elia, ya. Jadi harapan untuk kemudian jadi Yesus itu pertama-tama dikenal itu melalui Maria akhirnya. Ya. Jadi ketika kemudian mujizat Yesus mengerjakan mujizat, lalu kemudian Yesus mulai membuka seluruh di dalam Injil Yohanes. Jadi ini mujizat pertama dikatakan dan dia mulai membuka pelayanan-pelayanan setelah mengadakan mujizat ini. Jadi bersama dengan Maria, Yesus mulai membuka misi perutusannya di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Jadi bersama dengan Maria, Yesus membuka seluruh misinya. Jadi apa yang mau dikatakan bahwa Maria dan Yesus berjalan bersama dalam seluruh misi keselamatan. Jadi mereka selalu berdampingan, ya. Bahkan kemudian kalau kita tahu Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, jadi hanya cuma terdapat 2 teks ini. Teks pertama di Injil Kana, teks terakhir itu nanti di Injil Maria dibawa kaki salib Yesus. Jadi hanya cuma dua teks di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu. Itu terdapat di dalam Yohanes bab 2 dan Yohanes bab 19 kisah tentang Maria dibawa kaki salib Yesus. Ya. Itu mau mengatakan apa Bapak Ibu? Jadi Yesus itu membuka misi keselamatannya itu, misi publiknya bersama Maria, dan dia menutupnya juga bersama Maria, di bawah kaki salib. Jadi betapa kebersatuan Yesus dengan Maria itu begitu kuat digambarkan oleh dalam Injil Yohanes. Ya. Jadi ini yang mau saya tekankan Bapak Ibu. Jadi mujizat semua terjadi dalam Maria, ya. Dan kemudian misi keselamatan, jadi Maria tidak hanya Bapak Ibu tidak hanya berhenti melahirkan Yesus, tapi mulai membuka misinya mewartakan Injil itu dia buka bersama Maria dan kemudian di bawah kaki salib dia tutup bersama Maria. Jadi begitu indahnya Yohanes menggambarkan tentang hubungan Maria dengan Yesus. Makanya Injil Yohanes itu Injil dalam tanda kutip menggambarkan iman Katolik yang begitu kuat. Banyak orang gereja-gereja Protestan, Bapak Ibu, yang kemudian kurang menghargai Maria. Mereka kurang membaca Injil Yohanes. Ya, betapa Maria itu begitu menyatu dengan Kristus, ya. Jadi itu. Nah, mari kita lihat lagi lebih jauh beberapa catatan kecil untuk kita lihat dan kita renungkan. Yesus berkata apa yang dikatakan kepadamu. Jadi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Kita tahu Bapak Ibu di ayat keempat itu dikatakan, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Itu reaksi Yesus. Ya, mau apa? Saatku belum tiba. Nah, mungkin ayat ini mungkin kesan kita itu Yesus kurang sopan terhadap ibunya. Tapi bukan. Pertama-tama Yesus mau mengarahkan ibunya Bapak Ibu untuk pertama-tama menempatkan kehendak Allah paling pertama, bukan keinginan seorang ibunya dalam gambaran manusiawinya. Permintaan seorang ibu Maria bukan sebagai ibu biologis,
Tapi dalam kerangka itu mau menunjukkan bagaimana kemudian kehendak Allah dan rencana Allah itu terwujud. Makanya Yesus mengatakan saatku belum tiba. Saat apa? Saat untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi makanya Yesus mau mengajarkan kepada Maria dan kepada kita semua. Kalau mujizat kita terjadi, itu pertama-tama bukan pertama-tama karena mau memuliakan diri kita. Tetapi pertama-tama kita mau, oh ini kemuliaan Allah terjadi, kebesaran Allah terjadi di dalam diri kita. Jadi ini kekuatan yang paling besar. Yesus sedikit mau meluruskan motivasi Maria, bundanya. Untuk jangan sampai ibu memberitahukan saya hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan ibu, permohonan seorang ibu. Tapi pertama-tama untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kemudian dapat mujizat, ada sesuatu keberhasilan, kita berdoa dan dapat itu apa namanya? Dapat sesuatu yang berarti dari Tuhan, ya itu bukan pertama-tama yang kita lihat. Itu karena kebesaran, semata-mata kebesaran Allah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kemudian mengalami peristiwa-peristiwa yang mengagumkan dari Allah, itu yang kita tanamkan adalah iman kita. Ini kita mau mewartakan kebesaran Tuhan. Ya. Dan Yesus mengajarkan kepada Maria. Jadi makanya dikatakan, mau apa engkau daripadaku ibu? Ya, karena saatku belum tiba. Di ayat keempat itu mau mengatakan, menegaskan secara kuat hal pertama, pengalaman-pengalaman yang besar, ya, keberhasilan-keberhasilan yang besar yang kita alami itu pertama-tama semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi makanya kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Karena kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk setiap hal-hal baik yang kita terima, Bapak Ibu. Jadi kita sedang akan mewartakan, menjadi saksi untuk mewartakan kebesaran Allah. Jadi karena Allah itu dikatakan kerajaan Allah itu, Yesus berkata berkali-kali dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita, meraja di dalam dunia ini. Dan kita sebagai saksi-saksinya yang mewartakan itu, Bapak Ibu. Dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita mengalami mujizat-mujizat yang terjadi melalui Maria. Kita mewartakan, menjadi saksi untuk itu. Maka Bapak Ibu, loving prayer ini bagus sekali ya. Jadi kita mewartakan kasih. Kasih dari buah dari mana? Dari doa-doa kita. Kita tidak hanya berhenti berdoa. Jadi bukan hanya cuma berhenti berdoa, tapi kita berani menjadi saksi untuk apa? Menyebarkan kasih, saksi menyebarkan kebesaran Tuhan kepada orang lain. Jangan sampai berhenti hanya untuk berdoa, tapi menjadi saksi untuk mewartakan. Dan itu yang mau dikatakan Yesus di ayat keempat. Dan Yesus, Maria, Bapak Ibu di ayat kelima, itu bagus sekali. Tanpa kemudian berkomentar lebih banyak, lebih jauh tentang apa yang dikatakan Yesus, dia pergi kepada para pelayan. Karena dia tahu Pak, apa yang dia mengenal Yesus dengan lebih baik. Maka dia katakan kepada para pelayan, buat apa yang dikatakan. Karena itu iman Maria itu begitu besar akan Yesus. Relasi yang begitu dekat dan bersatu dengan Kristus, dia yakin bahwa Yesus pasti akan mengerjakannya. Ya. Maka ya keyakinan Maria itulah yang kemudian menjadi keyakinan kita. Karena Maria ada di situ, kita itu merasa bahwa bukan lagi kita kemudian yang memohon kepada Tuhan atau kepada Yesus, tapi Maria yang memohonkan kepadanya semua kebutuhan kita. Jadi kita hanya butuh kesetiaan untuk berdoa, mendekatkan diri, dan membuat Maria itu ada di dalam rumah kita. Itu indah sekali dalam hidup beriman. Ya, kita hanya butuh menghadirkan Maria di dalam rumah kita, ya, di dalam hidup kita, dan Maria tahu akan bagaimana kebutuhan kita. Maria akan mengusahakan yang selalu terbaik untuk hidup kita. Anggur dikatakan di ayat 10 nanti, saya tidak mengulasnya. Jadi dikatakan Tuhan pesta, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi Maria akan memohonkan yang selalu anggur yang terbaik sampai akhir dalam hidup kita. Jadi itu menarik sekali untuk kalau kita renungkan Bapak Ibu. Keyakinan akan Maria ini yang kemudian yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kebesaran hati seorang, kemuliaan hati seorang Maria Bapak Ibu. Ya, untuk terus kemudian itu. Nah, mari kita melihat ayat yang ini untuk kemudian kita renungkan bersama ya. Jadi ya, Maria seolah-olah itu punya kuasa untuk memerintahkan para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Ya, jadi Maria seperti memiliki otoritas dalam pelayanan. Maria tampaknya tidak ragu bahwa Yesus akan melakukan mujizat itu. Ya, dan itulah kebesaran kemuliaan hati. Jadi Maria itu manusia biasa Bapak Ibu pada zaman itu. Dan sampai sekarang ya kalau kita ya. Dan kemudian tapi karena dia memiliki iman yang sangat dalam, maka dia dipilih oleh Allah. Jadi kekuatan pertama-tama Maria itu satu saja, iman. Penyerahan diri yang total kepada Allah. Jadi kekuatan Maria, modal pertama Maria adalah iman, beriman. Makanya mujizat yang dikerjakan oleh Yesus ini lahir dari iman Maria dan mengajak para rasul untuk beriman di ayat 11. Dan supaya murid-muridnya percaya. Jadi semua apa yang dikerjakan Yesus itu kalau kita mau belajar dari Maria adalah kita bertumbuh dalam iman. Jadi kalau kita memiliki Maria dalam hidup kita, kita akan makin beriman kepada Yesus. Jadi ini kekuatan yang pasti yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Jadi kita bertumbuh dalam iman kalau kita makin berdevosi kepada Bunda Maria. Makin beriman akan Allah kalau kita makin dekat dengan Maria. Dan ini yang ditunjukkan oleh Maria ya. Jadi dia mengatakan apa yang dikatakan buat. Yakin bahwa Tuhan akan mengerjakan. Itulah iman Maria Bapak Ibu. Jadi kita butuh belajar hal-hal dari Maria. Keutamaan-keutamaan Maria. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Maria belum melihat apa yang kemudian mau dikerjakan Yesus. Tapi dia yakin. Ada keberanian yang suci dikatakan Bapak Ibu. Dan itu kita belajar dari Maria. Ya, kita butuh belajar untuk menimbang iman, belajar untuk beriman dari Maria. Ya, yakin bahwa apa Tuhan akan mengerjakan, berbuat sesuatu untuk itu. Ya, jadi lalu kemudian dikatakan, ya, Maria menaruh harapan dan iman akan Yesus sebenarnya sudah ditunjukkan oleh para murid yang mengikuti dia. Jadi jadi yang dimaksudkan oleh Yohanes Bapak Ibu, ya, dalam kisah-kisah yang termasuk kisah Kana adalah supaya kita bertumbuh dalam iman, ya. Belajar untuk kemudian hidup beriman yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dan kita memohon kepada Maria untuk belajar darinya, ya. Yakin kemudian bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dalam Lukas bab 1 ayat 38 itu dikatakan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Ya. Dari 1 ayat 38 mengatakan ayat 37, malaikat mengatakan pada Maria, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu keyakinan yang ditanamkan Allah kepada Maria. Jadi kalau kita belajar dari Maria, punya keyakinan bahwa Tuhan itu akan melakukan apa yang menjadi tidak mungkin bagi kita. Termasuk mengadakan mujizat ini. Jadi Bapak Ibu ini menarik kemudian kalau kita merenungkan tentang kekuatan dari kemuliaan Maria. Maka ya ajakan untuk kita ya pertama-tama untuk kemudian ya terus mendekatkan diri kepada Maria. Atau dalam bahasa Yohanes bab 1 ayat 1, kita mengundang Maria ada di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Karena melalui itu Maria terlibat dan kita bertumbuh dalam iman Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian jadi Yesus itu menguji dalam tanda kutip itu iman Maria di ayat keempat ya. Jadi dikatakan bukan pertama-tama menolak, tapi Yesus sedang menguji iman Maria ya. Yesus lantas tidak menanggapi secara positif karena dia mau menunjukkan dimensi iman. Karena itu tujuan utama Yesus ya. Dan tujuan utama mujizat yang dikerjakan Yesus seperti di dalam Yohanes bab 2 ayat 11 itu katakan supaya murid-muridnya percaya atau beriman. Jadi tujuan dari semua pekerjaan Allah semakin kita percaya dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima kalau kita sadari itu membantu kita untuk makin beriman kepada Tuhan. Dan itu yang dikerjakan, yang dibuat oleh Yesus kepada Maria. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Maka ya pekerjaan dan kemuliaan Allah lebih diutamakan daripada kemauan kehendak manusiawi kita. Jadi itu. Ya selalu saya katakan Bapak Ibu, dan saya beri contoh. Kadang-kala kita memohon sampai berkali-kali, bertahun-tahun, kemudian rasanya Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan lebih tahu kebutuhan apa
ya, melalui Maria. Kebutuhan apa yang anggur apa yang paling penting dalam hidup kita. Kadang-kala kita merasakan kebutuhan kita yang ini, tapi mungkin Tuhan lebih tahu kebutuhan itu. Kebutuhan kebutuhan kita itu bukan A, tapi mungkin B. Saya memberi contoh analogi yang kecil, sangat sederhana Bapak Ibu. Misalnya seorang anak kecil, ya dalam relasinya dengan ibu, misalnya seorang anak kecil, ya dia mungkin pada saat dia meminta sesuatu, misalnya dia meminta supaya ibunya memberikan es krim, pada saat itu mungkin dia sedang lagi flu. Lalu ibunya tidak memberikannya. Mungkin memberikan dengan yang lain. Karena untuk mungkin es krim pada saat dia flu itu bukan menjadi kebutuhannya. Mungkin ibunya memberikan dia mungkin ya sekedar untuk apa kue apa ya makanan yang lain. Karena memang ya mungkin ibunya lebih tahu kebutuhan apa yang paling mendesak, paling paling pertama untuk anaknya. Ya, tidak mungkin ibunya seorang memberikan anak-anaknya es krim pada saat dia flu atau lagi batuk dan seterusnya. Ibu lebih tahu kebutuhan. Anaknya mungkin tidak menyadari akan hal itu. Begitulah Allah mengerjakan dalam Maria. Jadi Maria lebih tahu kebutuhan kita daripada mungkin diri kita sendiri. Karena keibuan Maria, jadi Maria sebagai ibu itu bukan hanya untuk ibu untuk Yesus, tapi ibu untuk kita semua. Jadi dia peka untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Maka ini menjadi penting untuk kemudian kita renungkan. Jadi apa urusanmu dengan ini? Artinya itu tadi dikatakan, saya sudah mengomentari. Jadi kekuatan paling pertama adalah melaksanakan kehendak Allah. Kita mewartakan kebesaran Allah. Itu paling penting Bapak Ibu. Jadi hal yang paling utama kita tempatkan adalah urusan kita, urusan tentang melakukan kehendak Allah. Ya, maka kadangkala itu tadi. Jadi kita mendapat sesuatu bukan untuk popularitas kita, bukan untuk kebesaran kita, tapi kebesaran Allah yang mau kita wartakan dalam hidup kita. Makanya Yesus mempertanyakan, apa urusanmu? Jangan sampai Ibu Maria hanya memperhatikan urusannya sendiri dan urusan tuan pesta. Tapi yang paling penting di atas ya ketika meminta kepada Yesus, kebesaran Allah yang harus diwartakan. Jadi ini kita sebagai orang-orang yang kemudian mungkin memiliki devosi kepada Maria, kita dibukakan pikiran dan hati kita untuk melihat bahwa ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kebesaran itu hanya semata-mata mau mewartakan tentang kebesaran Allah. Ya, maka Bapak Ibu, ya mari kita belajar dari Maria ya. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada Maria relasi dalam ikatan melaksanakan kehendak Allah. Jadi sebutan wanita atau itu kemudian ya Ibu Yesus itu mau menunjukkan relasi yang begitu dalam antara Yesus dengan wanita ya. Jadi ya oke, kata wanita ini ya saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya dalam terjemahan aslinya itu bukan ibu tapi wanita, sebenarnya untuk mau menunjukkan relasi Maria dengan Yesus ini juga dalam taraf untuk menegaskan tentang keselamatan atau tentang kehendak Allah, yaitu menunjukkan keselamatan ya. Jadi dengan menyebut Maria sebagai wanita dalam terjemahan asli Yunani itu mau menunjukkan bahwa wanita yang dulu yang pertama telah jatuh dalam dosa itu mendatangkan kematian. Hawa yang baru sekarang ini yang disebutkan wanita oleh Yesus itu mau mendatangkan keselamatan yang dikerjakan dalam dan bersama dengan Yesus. Jadi peran sebutan sebenarnya dalam kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu disebut ibu, tapi sebenarnya sapaan Yesus kepada Maria itu adalah wanita. Sebenarnya mau menunjukkan bahwa bersama dengan wanita yang dulu Bapak Ibu dalam perjanjian lama itu dalam kejadian kejatuhan Adam dan Hawa, wanita pertama itu mendatangkan dosa dan sekarang wanita yang baru mendatangkan anggur baru, yaitu anggur keselamatan. Jadi itu mau menunjukkan Yesus mau menunjukkan betapa kebesaran kemuliaan seorang Maria yang berperan untuk selalu mendampingi Yesus anaknya dalam seluruh karya keselamatan itu sehingga nanti sampai di kaki salib Yesus. Jadi itu kekuatan dari itu ya. Nah, ini yang dikatakan. Jadi tujuan pertama dari mujizat yang mau dikatakan Yesus adalah saat kemuliaan, yaitu mau mewartakan kemuliaan Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu,
memberikan kesaksian tertentu, mengalami sesuatu, karena kita mau mewartakan kemuliaan Tuhan. Jadi itu tujuan paling pertama. Jadi Yesus mau mengarahkan Maria untuk terarah pada kemuliaan. Jadi semata-mata hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jadi kita mau belajar dari Maria, ya. Jadi urusan kita adalah urusan mewartakan kebesaran Tuhan, Bapak Ibu. Jadi entah kemudian dalam hidup, dalam kesulitan, dalam apapun, dalam salib yang kita alami, ya kita semata-mata untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu, ya, mari kita belajar dari Maria, ya, membangun relasi yang intim dengan Yesus dan bundanya, untuk kemudian bisa bersama-sama dengan Maria seperti itu dalam Yesus, untuk terus merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, ya, supaya kemudian kita makin beriman, bertumbuh dalam iman, semakin bersatu dengan Yesus, belajar dari Maria untuk semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir sudah 45 menit, supaya saya tidak membuang banyak waktu, saya cukup supaya saya tidak sampai ini. Ya, mudah-mudahan bahan yang sangat singkat ini saya berikan itu memberikan sedikit siraman rohani, pencerahan untuk Bapak Ibu, untuk makin mencintai Maria dalam hidup, menempatkan Maria, mengundang Maria selalu ada di dalam hidup kita. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan saya kembalikan kepada Bu Sonia yang sudah mengantar kita pada doa malam hari ini.